Baik, sekarang sedang ramai terkait ceramahnya Gus Miftah pada momen tertentu, di sesi celah tertentu, ada menyatakan ucapan yang saya yakini itu tidak berkenan dari apa yang dirasakan persakitan hati seorang beliau yang sedang mencari nafkah dengan menggendong es ya, menaruh es di kepalanya, bukan menggendong. Jadi justru hal ini kita bisa menilai diri kita dulu, dapat kita simpulkan bagaimana kita mengetahui kualitas diri kita itu melihat sesuatu hal, mengomentari sesuatu hal. Kita sama-sama sadari manusia itu tak lepas, tak luput dari salah, dari khilaf. Nah, manusia adalah tempatnya salah. Mungkin saat itu kebiasaan seninya seorang Gus Miftah itu, ya, beliau mungkin biasa dengan canda, tapi euforia yang mungkin dianggap bermula dari sebuah candaan sehingga beliau terpreset dengan kalimat itu. Ya, saya bisa merasakan apa ya Bapak selaku beliau penjual es, bagaimana perasaan keluarganya, anak-anaknya. Tapi saya punya pandangan yang berbeda dalam hal ini. Saya menyikapinya dan berpesan pada diri saya sendiri, kita juga tidak seharusnya mencela orang yang mencela orang lain. Ya, kita anggap itu sebuah kekhilafan, tapi ada pandangan tersendiri. Inilah cara Allah menaikkan derajat kita itu. Sekalipun kondisi kita terhina, kondisi kita dihina, ya, Tuhan punya cara tersendiri. Yang menjadi pertanyaan saya pribadi, ya, niat apa yang dilakukan beliau pedagang es tadi untuk menafkahi anaknya, dan ibadah apa yang beliau lakukan, dan amalan apa yang beliau sedang kerjakan. Ya, sekalipun mungkin dan saya pastikan ucapan beliau seorang Gus Miftah itu menyakiti, tapi Tuhan punya cara tersendiri untuk menaikin derajat seorang beliau ini. Ya, tanpa melalui jalan lidah dari Gus Miftah, kita semua ini mungkin tidak akan seramai melihat sesuatu yang sedang terjadi, fenomena kehidupan kita seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih kepada Gus Miftah dengan klarifikasi dan mendatangi rumah kediaman beliau itu. Anda seorang kesatria, ya, tidak menjadi rendah diri kita meminta maaf lebih dulu. Dan orang yang memberikan maaf dan memaafkan adalah orang yang sangat dermawan. Kedermawanan itu lebih mengalahkan dari apa yang telah kita berikan, dari apa kepemilikan harta yang kita miliki. Ya, menurut saya pribadi, itulah kedermawanan yang luar biasa. Ya, jadi ini sesuatu hal yang bisa kita petik. Allah mengangkat derajat beliau seorang bapak penjual es melalui lidah sosok dari Gus Miftah. Ya kan? Karena segala sesuatu semua sudah diatur waktu, ya enggak? Tidak akan mungkin semua itu terjadi kalau tidak ada izin dari Allah. Nah, makanya saya berpesan kepada diri saya pribadi, kepada para ulama, kepada para kiai, ya, kami mungkin dari sisi keilmuan agama kurang atau lebih banyak kekurangan. Paling tidak setiap para penceramah ini punya seni, ya, punya gaya tersendiri. Mau melucu ya, monggo. Akan tetapi harapannya ya mungkin punya batasan tersendiri lah, ya, untuk tidak menyinggung satu hal sama lainnya. Ya, dan berikutnya saya punya pandangan, ya, kita di antara kita ini kebanyakan masih melihat merek
ya, masih melihat label. Jika label orang itu menurut pandangan orang lain itu baik, sekalipun lisan yang terucap, sekalipun perkataannya tidak baik, ya, orang akan mendengar bahwasanya itu adalah suatu kebenaran. Ya, tapi kalau orang memandang label seseorang tidak baik, merek tidak baik, contoh, ya kayak penampilan saya pakai celana pendek, misalnya, kayak anting dan bertato dan sebagainya. Sekalipun ucapannya baik, ya, orang tidak akan pernah, ya, menganggap, ya, atau menilai diri kita baik. Ya, itu pandangan-pandangan seperti itu. Jadi saya punya pandangan berbeda, ya, tidak menutup kemungkinan semua terjadi pada diri kita. Jangan anggap itu suatu pembelajaran buat kita itu membentuk kualitas diri kita itu untuk menilai seseorang. Ya, jangan dengan ada euforia tapi kedepankan logika lah gitu, karena tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi pada siapapun. Ya, itu saja. Ya, saya berpesan, saya pribadi punya pandangan yang berbeda. Allah punya cara tersendiri, ya, buat menaikkan derajat seseorang. Jadi kepada siapapun, jangan merasa diri Anda rendah dengan hinaan siapapun, ya, karena hinaan adalah bagian dari semacam vitamin tertentu lah. Kita mendoakan sesuatu, meminta yang baik, ya, dengan orang lain menghina kita adalah perantara doa kita untuk cepat diijabah. Ya, bagaimana penerimaan dalam hati kita ini adalah bagian dari chips kita kepada Tuhan untuk membangun komunikasi. Ya, semoga kita diberikan kelapangan hati, mental yang kuat, tetap istiqomah. Ya, ikutin saja skenario Tuhan apa yang sedang kita jalani. Baik buruknya kita tergantung bagaimana wadah setiap orang memandang kita. Ya, jangan pernah membuktikan sesuatu hal kepada sesama, tapi lakukan sesuatu hal karena isi hati kita yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Terima kasih buat semuanya. Semoga bermanfaat, minimal buat saya secara pribadi. Terima kasih buat semuanya.